Kami dari kelas 4A SD Negeri Berangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Mantap. Kami ingin kajinya dengan sensi alias saka. Adil, bisa tolong sih? Tolong apa? Mau ikut dari ini. Tolong menjaga kerjanya apa nih? Apa boleh bisa? Tuh. Teman-teman, apakah benda ini bisa untuk belajar matematika? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Meja ini merupakan salah satu benda yang permukaannya berbentuk bangun segi banyak, yaitu berbentuk persegi panjang. Kakak, hitungannya ada yang belum mengerti, tolong jelaskan. Oke, Kenzi. Persegi panjang mempunyai 4 sisinya, maka dia juga mempunyai 4 sudutnya. Masing-masing letaknya 90 derajat. Sudut A 90 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 90 derajat, sudut D 90 derajat. Kami akan menjelaskan bangun segi banyak, Keliling dan luas bangun datar. Dokumentasi kegiatan pembelajaran matematika kelas 4A. Saya punya sesuatu nih buat kalian. apa itu? Tahu nggak? Apa itu? Apa sih isinya nih? Sepatu. Buku. Kertas. Kertas.
silakan aja ya atas origaminya. Nih. Coba teman-teman, ada segi berapa saja di situ? Ada segi 4. Kami segi 1. 5. Ini kayak berapa Segi 6. Betul nggak itu baik-baik? Teman-teman, siapa yang punya burung origami? Tolong diangkat. Saya. Nah, disiapkan ya, karena kita ingin bermain. Ayo berdiri. Kita terbangkan burung kita. Silakan untuk mengambil bangun segi banyaknya. Coba ditunjukkan kertas-kertas origaminya kepada teman-teman. Apakah yang kamu pegang itu bangun segi banyak? Ya. Coba jelaskan apa itu bangun segi banyak? Karena ini kita Yakin? Rizky, dipersilakan maju. Apakah yang saya pegang bangun segi banyak? Tidak, karena keempat sisinya berbeda. Disebut bangun segi banyak karena dia sini akan melengkung, 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 melengkung. Ya, bangun segi banyak tidak peraturan. Apakah penjelasan teman-teman tadi sudah tepat? Mari simak penjelasan berikut. Noval, coba apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Indah, apa itu bangun segi banyak? Coba kamu jelaskan. Oke, Fikri. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Ada pertanyaan, apa itu bangun segi banyak? Teman-teman, jangan ragu untuk mencari tahu melalui literasi dan bertanya ya. Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Banyak sisi pada bangun segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Bangun segi banyak terdiri atas bangun segi banyak beraturan. Bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Bangun segi banyak tidak beraturan. Bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jika garis ini kita tarik ke sebelah sini akan menjadi segitiga. Yang ini jika kita tarik ke sebelah sini, dan ke sebelah sini akan menjadi segi 4, teman-teman. Vanessa, apakah ini sudah termasuk segi banyak? Jika ini kita tekuk, maka akan terbentuk menjadi persegi panjang. Jika ini kita buka, garis sebelah sini kita tarik
ke sebelah sini akan menjadi segitiga. Lalu kita tepuk sebelah sininya akan terbentuk segitiga. Ini garisnya lurus, ini garisnya lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus. Kalau yang ini tidak termasuk bangun segi banyak karena ini terbuka. Yang ini juga tidak termasuk karena garisnya melengkung. Yang ini juga tidak, garisnya melengkung. Nah, yang ini termasuk bangun segi banyak karena ini garisnya lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus. Ini jika ditarik ke sini, ke sini, ke sini, sini, dan ke sini, membentuk bangun segi 5. Jumlah sisinya ada 5 karena ada 5 sisinya, ada 5 sudutnya. Gambar ini disebut segitiga karena ada 3 sudutnya. Ini sudut, ini sudut, ini juga sudut. Dan ada 3 juga sisinya. Ini sisi, sisi, sisi. Kalau yang ini namanya titik sudut, teman-teman. Kalau yang segi 4 ini ada 4 sudutnya. 1, 2, 3, 4. Dan juga ada 4 sisinya. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga ada 4. Ini segi 5, ada 5 sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5 sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga titik sudutnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 6, ada 6 sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga titik sudut. Karena ini garisnya lurus, tidak melengkung seperti awan yang tadi. Ini lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus, ini lurus. Ini jika ditarik garis lurus ke sini dan ke sini, ini membentuk trapesium, ini membentuk trapesium. Jika ditarik garis ini ke sini bisa menjadi segitiga. Ini ditarik ke sini jadi segitiga. Yang ini membentuk persegi panjang. Jika yang bulan ini tidak termasuk bangun segi banyak karena garisnya melengkung, melengkung. Ini juga sama, melengkung, melengkung, melengkung. Tidak termasuk bangun segi banyak karena tidak tertutup oleh garis. Semua tidak termasuk bangun segi banyak. Bagaimana contoh bangun segi banyak, beraturan dan tidak beraturan? Ini bangun segi banyak beraturan karena ini ada sama sudutnya, sama juga sisinya. Ingat teman-teman, kalau sama sudutnya, sama juga sisinya. Ini tidak beraturan karena ini jika ditarik garis kayak gini, ini sama, tapi ini tidak sama. Karena yang ini lebih besar, yang ini kecil. Jadi sudutnya kalau yang ini tidak sama teman-teman. Yang ini sama karena ini beraturan, yang ini tidak beraturan. Keliling bangun datar. Bagaimanakah rumus keliling bangun datar? Sebelum belajar tentang keliling bangun datar, saya akan tunjukkan contoh bangun datar. Bangun datar contohnya segitiga, persegi panjang, dan persegi. Teman-teman dapat melihat pada tayangan ini. Segitiga ada 3 sisinya. Pada gambar, sisi segitiga dilambangkan dengan huruf A, B, dan C. Tinggi segitiga dilambangkan dengan huruf T. Segitiga
berdasarkan panjang sisinya terdiri atas segitiga sama sisi. Besar sudut-sudut dalam segitiga sama sisi adalah sama. Besarnya 60 derajat. Segitiga sama kaki, besar dua sudut pada kaki-kaki sebuah segitiga sama kaki adalah sama. Sebuah segitiga sama kaki yang siku-siku besar sudut kakinya 45 derajat. Segitiga sembarang adalah segitiga yang semua sisinya berbeda panjang. Ini berarti semua sisi segitiga tidak sama panjang dan ketiga sudutnya juga berbeda. Teman-teman, berdasarkan sudutnya, segitiga terdiri atas segitiga lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku besar sudutnya 90 derajat. Segitiga tumpul, salah satu besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Seperti yang sudah disebutkan tadi, persegi panjang dan persegi juga contoh bangun datar. Pada gambar, sisi persegi panjang yaitu jarak dari A ke B, B ke C ke D, dan D ke A. Persegi panjang memiliki 4 sisi, maka dapat juga disebut segi 4. Persegi ada 4 sisinya. Pada gambar, sisi dilambangkan dengan huruf S, AB, BC, CD, DA disebut sisi persegi. Lalu apa itu bangun datar? Mengapa segitiga, persegi panjang, dan persegi termasuk bangun datar? Bangun datar adalah bangun-bangun yang mempunyai permukaan datar dan memiliki 2 dimensi. Dimensi tersebut yakni panjang dan lebar, namun tidak mempunyai tinggi atau ketebalan. Kita, apakah yang ini bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar siapa? Coba jelaskan. Oke. Segitiga ini tidak memiliki ruang di belakangnya. Tidak seperti kotak tisu ini. Kotak tisu ini memiliki ruang di dalamnya. Bisa menaruh tisu, bisa menaruh uang. Jadi begitu Safa. Terima kasih Dinda penjelasannya. Sama Safa. Anggap saja bangun datar sebuah kertas dengan berbagai bentuk, memiliki bentuk tertutup, tidak memiliki ruang. Jadi intinya teman-teman, bangun datar merupakan suatu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Berbeda dengan bangun ruang atau bangun 3 dimensi yang memiliki tinggi, panjang, dan lebar serta dapat dicari jumlah volumenya. Keliling menunjukkan tepi luar atau batas bentuk. Keliling bangun datar merupakan panjang seluruh garis terluar bangun datar atau jumlah semua sisinya. Jadi, keliling hanya mengukur 1 dimensi yaitu panjang objek. melingkari atau mengitari suatu objek. Objeknya yaitu meja ini. Sedangkan keliling yaitu garis yang membatasi suatu bidang. Permukaan meja berbentuk bangun segi 4 yaitu persegi panjang. Jika ada yang bertanya apa itu
sebelah sini, di sisi terluar permukaan meja. Bentar Rizky, taruh guntingnya situ Rizky. Teman-teman, kita baru saja selesai menarik tali mengelilingi permukaan meja. Nah teman-teman, panjang tali ini kemudian diukur. Panjang tali ini dapat diukur menggunakan meteran kayu ini. Hasil pengukurannya itulah keliling permukaan meja ini. Sebelum menghitung keliling bangun datar, kita akan menjelaskan rumus keliling bangun datar. Bangun datar yang akan dipelajari pada video kali ini yaitu segitiga, persegi panjang, dan persegi. Segitiga mempunyai 3 sisi. Pada gambar, sisi segitiga yaitu AB, BC, dan AC. Keliling segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang ketiga sisi segitiga tersebut. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, saya telah menggambarkan segitiga sama sisi. Anggap saja segitiga ABC. Diketahui keliling segitiga sama sisi 36 cm. Ditanyakan panjang sisi segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Segitiga sama sisi panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Jadi rumus keliling segitiga AB tambah BC tambah AC. Maka segitiga sama sisi rumus keliling sama dengan A tambah A tambah A. Karena ketiga sisinya sama panjang. A. Diketahui pada soal keliling segitiga sama sisi adalah 36 cm. Yang ditanyakan itu sisi segitiga sama sisi atau A. Kelilingnya tadi 36 cm sama dengan 3A. Maka panjang sisi segitiga sama sisi yang kelilingnya 36 cm yaitu 12 cm. Jika di sini 12 cm, maka di sini 12 cm. Maka di sini juga 12 cm. Rumus persegi panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Pada soal nomor 1, sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 56 cm dan lebar 30 cm. Berapakah keliling persegi panjang tersebut? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, saya sudah menggambarkan persegi panjang. Anggap saja persegi panjang ABCD ya. Nah, tadi di soalnya ada 56 cm panjangnya. Nah, lebarnya itu 30 cm ya. Oke, kelilingnya itu 172 cm. Dari mana saya mendapatkan 172 cm? Saya akan menjelaskannya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi, keliling persegi panjang ABCD adalah panjang AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Pada persegi panjang ada panjangnya ya, 2 panjang ya. Berarti di sini ada 1 panjang, itu panjang berarti 2 panjang. Nah, ada 2 lebarnya, ini lebarnya ya. 1, 2, ada 2 lebarnya. Oke. Keliling
persegi panjang sama dengan 2 kali P ditambah 2 kali L. P ini panjang ya teman-teman. Nah, kenapa saya menaruh kurung? Karena yang didahulukan kita hitung itu adalah perkalian. Nah, hasil yang kita dapatkan dari 2 kali panjang dan 2 kali lebar ini akan kita jumlahkannya. Atau keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P tambah L ya. Panjang ditambah lebar ya. Berarti kita kalikannya 2 dikali ya. Kita tutup kurung 5, tadi panjangnya itu 56 ya teman-teman, 56 ya, 56. Nah, tadi lebarnya itu ada berapa? 30 ya, ditambah 30. Nah, jika kita tutup kurung begini teman-teman, yang kita dulukan adalah penjumlahan jika kita tutup kurung. Nah, berarti hasilnya ini itu adalah 86 ya, 86 cm. Ini cm. Nah, berarti kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 172 cm. Nah, jadi begitu ya teman-teman penjelasan saya. Mungkin kalau soal yang lain bisa diselesaikan. Rumus keliling persegi. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena persegi ada 4 sisi yang sama panjang, maka rumus keliling persegi dapat ditulis 4 kali sisi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Keliling 2 persegi masing-masing 108 cm dan 144 cm. Berapakah selisih panjang sisi kedua persegi tersebut? Tadi saya telah menggambarkan persegi. Nah, saya menandainya dengan persegi A, persegi B. Masing-masing persegi saya beri tanda seperti ini, yang artinya keempat sisi persegi sama panjang. Keliling persegi A saya anggap 108 cm. Keliling persegi B saya anggap 144 cm. Ini adalah sisi, sisi. Maka rumus keliling persegi sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Yang ditanyakan tadi adalah selisih panjang sisi kedua persegi. Anggap saja selisih panjang sisi persegi A dan B. Untuk menghitung selisih panjang sisi antara persegi A dan B, maka digunakan rumus keliling persegi. Oke, kita akan menghitung panjang sisi persegi A. Tadi saya anggap keliling persegi A 108 cm. Maka di sini saya tulis 108 cm sama dengan 4 kali sisi persegi A. Maka panjang sisi persegi A 108 cm dibagi 4.
Hasilnya 27 cm. Keliling persegi B sama dengan 4 kali sisi persegi B. Tadi saya anggap keliling persegi B 144 cm. Maka 144 cm sama dengan 4 kali sisi persegi B. Untuk memperoleh panjang sisi persegi B sama dengan 144 cm dibagi 4. Hasilnya adalah 36 cm. Panjang sisi persegi B dikurang panjang sisi persegi A sama dengan 36 dikurang 27 cm. Hasilnya adalah 9 cm. Jadi selisih panjang sisi persegi A dan B sama dengan 9 cm. Konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin memagari sebuah taman. Berapa panjang tembok untuk memagari taman? Maka kita harus menghitung keliling taman dengan menggunakan rumus keliling. Kita akan mempelajari luas bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Apa itu luas bangun datar? Oke, luas bangun datar adalah besarnya daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Tadi saya telah menggunting kertas berbentuk persegi panjang. Jika berbicara tentang luas bangun datar, maka berbicara tentang daerah yang menutupi permukaan bangun datar. Jadi, luas persegi panjang ini adalah besar daerah yang telah saya arsirkan tadi dalam satu satuan luas. Oke, sekarang kita akan menutupi permukaan bangun datar yang telah saya arsirkan tadi. Berapa luas daerah yang diberi tanda arsiran tadi? Maka jawabannya adalah luas daerah yang saya arsirkan tadi sama dengan jumlah luas ke-6 persegi yang telah diberi tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas daerah yang diarsirkan adalah 6 satuan luas. Sehingga rumus persegi panjang, panjang dikali lebar. 2 dikali 3 sama dengan 6. Panjangnya ada 3 satuan luas, 1, 2, 3. Lebarnya ada 2 satuan luas, 1, 2. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Rumus luas segitiga adalah 1/2 kali alas dikali tinggi. Ini bangun datar persegi panjang yang telah saya gunting. Persegi panjang ini akan saya bagi 2. Setelah digunting, terbentuk bangun segitiga. Panjang persegi panjang menjadi tinggi segitiga. Lebar persegi panjang menjadi alas segitiga. Sama juga dengan yang ini. Luas segitiga berasal dari rumus luas persegi panjang yang dibagi 2. Rumus luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi per 2 atau 1/2 alas dikali tinggi. Apakah sama rumus luas segitiga
alas dikali tinggi per 2 atau 1/2 alas dikali tinggi. Tidak sama, hasilnya yang sama tapi caranya yang berbeda. Rumus segitiga 1/2 alas dikali tinggi berasal dari segitiga sama sisi yang dibagi 2. Karena ada 2 alasnya, kita bagi 2. Tingginya tetap. Alasnya yang kita bagi 2. Berarti setengah alas dikali tinggi. Terima kasih untuk guru kelas 4A Ibu Intan Sahma Desti MPD